Setelah selesai, Zaki memakan seblaknya. Dia pun bergegas menuju kamar mandi karena perutnya sangat sakit. Arumi tertawa melihat Zaki yang keluar masuk kamar mandi. Arumi tidak merasa bersalah, malahan Arumi sangat senang. Zaki pun menghampiri Arumi yang tengah menonton televisi. "Sayang, lagi ngapain?" tanya Zaki sambil duduk di dekat Arumi. "Lagi nonton." "Perut kakak sakit ya?" tanya Arumi sambil memakan cemilan. Udah gak sakit lagi kok sayang," jawab Zaki berbohong. "Syukurlah kalau udah gak sakit lagi," balas Arumi cuek. Lalu Arumi pun merebahkan tubuhnya di dekat Zaki. "Kak, Arumi pengen jalan-jalan deh cari angin," pinta Arumi. "Sayang, di rumah aja, gak baik di luar banyak virus," ucap Zaki. Arumi pun kembali duduk lalu mengangguk tanda mengiyakan. Lalu Zaki pun mengelus perut Arumi dengan lembut. "Baik-baik ya anak Abi, jangan nakal-nakal," ucap Zaki. Arumi terkekeh lalu mengelus rambut Zaki. Iya Abi, dedeknya gak bakalan nakal kok," kekeh Arumi. Zaki pun mencium pipi Arumi lalu mengacak-acak rambut Arumi. "Ih kakak, rambut Arumi kusut loh," rengek Arumi. Zaki pun tersenyum lalu melumat bibir mungil milik Arumi. Arumi kesusahan bernapas. Arumi hanya terdiam memejamkan matanya. Dipercepat. Keesokan harinya, Zaki pun pamit untuk berangkat ke kantor. Zaki telah membayar seseorang pembantu untuk menjaga Arumi dan bersih-bersih rumah. Zaki pun melajukan mobilnya menuju kantor. Selang beberapa menit ada seseorang yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Arumi pun berjalan membuka pintu. Bi Ita sedang beres-beres di dapur. Arumi pun membuka pintu. Betapa terkejutnya Arumi, ternyata yang datang adalah Clara. "Mau apa kamu kesini?" tanya Arumi cemas. "Mana Mas Zaki?" ketus Clara sambil menerobos masuk. "Kak Zaki udah berangkat ke kantor," jawab Arumi ketakutan sambil menghampiri Clara. "Oh, dengar-dengar kamu lagi hamil ya?" ucap Clara. "Iya, emang kenapa? Sekarang kamu keluar dari rumahku," tegas Arumi. Lo berani sama gue? Gue gak bakalan biarin lo bahagia. Gue bakalan buat hidup lo sengsara," ancam Clara sambil menjabat jilbab Arumi. Arumi pun meringis kesakitan karena Clara menarik jilbabnya. Otomatis rambutnya juga ikut tertarik. "Kamu mau apa?" tanya Arumi sambil memegangi kepalanya. "Gue mau lo cerai dari Mas Zaki dan bikin hidup lo penuh penderitaan," ketus Clara tertawa. "Aku gak akan pernah menceraikan Kak Zaki," ucap Arumi. "Oke, kalau lo gak mau," ujar Clara lalu mendorong Arumi. Arumi pun meringis karena kakinya terkena sudut meja. Clara pun mencekal dagu Arumi kuat. "Lo mau main-main sama gue bakalan tunjukin Clara sebetulnya," lalu menarik Arumi berdiri. Clara pun memegang perut Arumi lalu menekannya sangat kuat hingga Arumi menangis kesakitan. "Bayiku, jangan sakiti bayiku Clara, kumohon," minta Arumi menangis menahan tangan Clara. Clara tak menghiraukan keluhan Arumi.
Clara terus melanjutkan aksinya hingga Arumi lemah dan tak berdaya, dan darah pun keluar. Arumi meringis kesakitan. Arumi tak sanggup untuk melawan Clara. Hahaha, lo dan calon anak lo akan mati, ucap Clara tertawa. Tolongin aku Clara, bayiku. Tolong, perutku sangat sakit. Tolongin aku. Bawa aku ke rumah sakit, pinta Arumi. Clara tak menghiraukan Arumi. Lalu Clara pun tertawa sangat bahagia. Enggak bakalan, biarin lo mati, ketus Clara. Lalu Biita pun datang, lalu melihat Arumi yang telah terbaring lemah dan darah terus keluar. Astagfirullah, Non Rumi, ucap Biita kaget lalu menghampiri Arumi. Clara pun langsung pergi meninggalkan Arumi tanpa berdosa. Bi, tolongin Arumi, perut Arumi sakit Bi. Keluh Arumi menangis memegangi perutnya. Baik Non, Bibi menghubungi Dan Zaki dulu, ucap Biita lalu menghubungi Zaki via telepon. Assalamualaikum Den, Non Arumi pendarahan, ucap Biita. Waalaikumsalam. Apa Bi? Arumi pendarahan, jawab Zaki kaget dan sangat cemas. Aden pulang dulu, tolongin Non Arumi, nanti Biita ceritakan, ucap Biita. Oke Bi, saya akan pulang, balas Zaki lalu mematikan sambungan teleponnya. Arumi pun pingsan karena tidak bisa menahan sakit. Darah terus mengalir. Setelah beberapa menit kemudian, Zaki pun datang lalu membawa Arumi ke rumah sakit. Zaki menangis melihat Arumi yang terbaring lemah. Arumi pun ditangani oleh Dokter Arini. Setelah beberapa jam kemudian, Dokter Arini keluar dengan wajah yang sedih. Zaki pun menghampiri Dokter Arini. Bagaimana keadaan istri dan calon bayi saya dokter? Tanya Zaki cemas dan tangan bergetar. Maafkan kami Pak, bayi Bapak tidak bisa kami tolong. Arumi keguguran dan keadaan kritis, jelas Dokter Arini. Zaki hanya terdiam meratapi nasibnya. Tidak ada lagi sebutan dedek bayi. Bagaimana nanti perasaan Arumi? Mungkin Arumi akan sangat terpukul mendengar semua ini. Pak, saya ingin berbicara dengan Bapak tentang Arumi, ucap Dokter Arini. Zaki pun mengangguk dan mengikuti Dokter Arini. Lalu mereka duduk dan Dokter Arini mulai menjelaskan. Pak, dari hasil pemeriksaan terhadap Arumi mengalami pendarahan yang parah, sehingga rahim istri Bapak terluka parah. Kemungkinan istri Bapak susah untuk hamil kembali, dan mungkin tidak akan pernah hamil sama sekali, jelas Dokter Arini. Dek, jantung Zaki seperti berhenti berdetak, tangannya bergetar, tubuhnya lemas dan pikirannya tak menentu. Jadi apa yang harus saya lakukan dokter? Tanya Zaki sedih. Bapak jangan memberitahukan semua ini kepada Arumi, karena rasa ketakutannya masih ada. Tunggulah waktu yang tepat untuk memberitahukan masalah ini. Kita rahasiakan dari Arumi, pinta Dokter Arini. Baiklah dok, saya akan merahasiakan masalah ini dari Arumi. Saya permisi dulu dokter, pamit Zaki lalu berjalan menuju ruang Arumi. Sesampainya di ruang Arumi, betapa hancurnya hatinya melihat Arumi terbaring lemah, dengan segala alat-alat medis menempel di tubuhnya. Sayang, bangunlah, kakak merindukanmu. Lihat kakak. Sayang, jangan kayak gini, ucap Zaki menangis sambil memegang tangan Arumi. Arumi tak berkutik sedikit pun, tubuhnya lemah. Arumi kritis dan apa mungkin Arumi bisa sembuh, entahlah.
Lalu Zaki pun menggelengkan kepalanya, tanda mengiyakan, lalu menyantap sebelaknya. Arumi pun menatap Zaki lalu tersenyum tak berdosa. Zaki terus memakan sebelaknya, padahal Zaki tidak suka, tapi demi istri dan calon bayinya, ia harus memakannya.